kita ini jangan sampai kalah dengan kuda pacu. Kuda pacu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa akal, tetapi dilatih untuk berlomba-lomba. Lah kuda pacu ini semakin dekat dengan finish, dia semakin pelan apa semakin kencang? Semakin pelan apa kencang? Kencang gitu. Ini kebalik dengan kebanyakan manusia pada umumnya. Ya, bulan Ramadan hari pertama full sampai meluber keluar. Semakin hari tambah maju. Tambah maju. Yang rame itu KDS, GM. Ini saya bukan endorse ya para jamaah. Toko-toko gitu, bahkan rame itu mall gitu di sana. Itu tawaf di sana nggak capek-capek begitu. Tapi kalau sholat baru 10 rakaat sudah lemes duluan begitu. Tapi kalau muter-muter begitu cari baju lebaran, cari kue-kue lebaran, nggak capek itu. Ya, oleh karenanya ya kita mengambil pelajaran dari kuda pacu. Para ulama mengatakan jangan sampai kita kalah dengan kuda pacu. Kuda pacu itu semakin mendekati finish semakin semangat biar dia keluar menjadi pemenang. Lah masa kita ini mau menuju hari kemenangan kok ibadahnya semakin kendo, itu gimana ceritanya? Nah, ini jangan sampai seperti itu. Pahalanya luar biasa para jamaah ya, lebih utama daripada ibadah 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan. Ramadhanu fursatul umri wa nurun fi madad dahri wa yahki riqqatan nahri ففيه ليلة القدر منير في أماسينا وبل يمحو مآسينا ويسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Para jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekalian masih diberikan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan sholat Isya berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan sholat witir dan sholat tarawih dan juga sholat witir. Karena kita sekarang di masjid, mari kita hadirkan dalam hati kita selain niat mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama, kita hadirkan juga niat i'tikaf di masjid. Sesuai dengan yang diamanahkan kepada saya di sini, kita akan membahas mengenai turunnya Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kitab Al-Qur'an ini diturunkan tepatnya adalah pada bulan Ramadan ya. Tepatnya adalah pada bulan Ramadan, bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa, yang mana puasa pada bulan ini hukumnya wajib. Tidak ada puasa yang wajib kecuali hanya pada bulan Ramadan. Lebih tepatnya adalah pada tanggal 24 Ramadan. Jadi Al-Quran ini turun ada dua proses. Turun jumlatan wahidah, jadi secara keseluruhan itu turunnya adalah pada tanggal, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu turun pada tanggal 24 Ramadan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, wa unzilal Qur'an li arba'in wa ishrin kholat min Ramadan. Jadi Al-Quran itu turun secara keseluruhan
itu pada tanggal 24 Ramadan. Jadi turunnya ini sebanyak 2 kali secara keseluruhan dari atas sana kemudian turun ke Baitul Izzah itu pada tanggal 24 Ramadan. Kemudian malaikat Jibril membawa Al-Quran ini disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 20 tahunan, menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika malaikat Jibril membawa Al-Quran itu tidak langsung, tapi secara sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang dialami oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya tahu bahwasanya pada saat Al-Quran pertama kali turun, itu ayat yang turun adalah surat Al-Alaq, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ya, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Pada saat itu Rasul berada di Gua Hira, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada Kanjeng Nabi untuk membaca Iqra ya Muhammad. Tapi karena memang Rasul ini adalah seorang yang ummi di sini adalah pengertiannya la yaqra'ul maktub, tidak membaca sesuatu yang tertulis ya. La yaqra' wa la yaktub. Kanjeng Nabi itu tidak membaca sesuatu yang tertulis dan juga beliau tidak menulis. Maka Rasul mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sampai beberapa kali begitu. Kemudian setelah hati beliau ini siap, teguh, akhirnya Rasul mengikuti di belakang malaikat Jibril. Jadi mengikuti bacaan setelah malaikat Jibril. Jadi seperti itu. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bahwa Rasul itu dijadikan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Berarti yang beliau bawa ini bukan berasal dari sesuatu yang beliau baca sebelumnya, tapi memang benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Itu. Jadi Rasul ketika dijadikan ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan beliau bisa membawa kabar langit, kabar orang-orang masa depan dan masa lampau. Padahal Rasul itu tidak dikenal membaca manuskrip atau tulisan-tulisan lawas. Itu menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi itu para jamaah ya, Al-Quran turun 2 proses ya, secara menyeluruh ke Baitul Izzah, kemudian dari situ dibawa oleh malaikat Jibril turun secara berangsur-angsur menyesuaikan dengan peristiwa dan kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sudah mendapatkan ilmu bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Kapan? Kapan tepatnya? Kalau di hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu turunnya adalah 24 Ramadan, turun menyeluruhnya itu. Nah, lebih tepatnya itu disebutkan secara jelas di surat Al-Qadr. Di surat Al-Qadr ya. Surat Al-Qadr ini insya Allah kita sudah hafal semuanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dengan disukun huruf dalnya. Jadi yang benar itu adalah Lailatul Qadr, bukan Lailatul Qadar, bukan ya. Karena Qadar dengan Qadr itu maknanya beda ya. Yang benar adalah Lailatul Qadr. Maksudnya adalah malam yang dipenuhi dengan kemuliaan-kemuliaan. Itu maksudnya. Jadi maksud dari ayat yang pertama surat Al-Qadr itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar pada tanggal 24 Ramadan. Itu adalah waktu tepatnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Di ayat yang berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah engkau
apakah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Di sini bentuknya, redaksinya dengan pertanyaan. Tapi maksudnya bukan berarti sesuatu yang tidak diketahui, enggak. Tapi maknanya adalah ini untuk mengagungkan betapa malam Lailatul Qadar ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi dan malam Lailatul Qadar ini adalah keistimewaan yang diberikan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita ini usianya pendek-pendek. Biasanya paling mentok-mentok ya 60, 70 itu kalau 70 sudah dapat bonus itu. Kebanyakan 60. Nih. Kalau umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang. Nabi Nuh alaihissalam dikisahkan bahwasanya beliau itu usianya hampir 1000 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun ya, sekitar 950 tahun begitu. Hampir segitu, 1000 tahun para jamaah. Beliau istiqomah, konsisten mengajak umat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang beriman hanya sedikit sekali. Ya ini bukan aib pada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sudah melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Beliau tidak lalai sedikit pun. Tetapi urusan hidayah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kita mengambil pelajaran dari beliau, dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita ini punya tugas untuk menyampaikan. Orang menerima atau tidak, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaina illal balagh. Jadi kita ini hanya punya tugas menyampaikan. Ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Tapi tetap kita menyampaikan dengan cara sebaik mungkin, seelegan mungkin, sesantun mungkin, ya. Sebijak dan sepenuh hikmah mungkin, dengan harapan melalui lisan kita, orang yang kita sampaikan kepadanya ini dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu para jamaah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi maknanya adalah tahukah engkau apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini saya sebutkan tadi keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek, beda dengan umat-umat terdahulu. Dan Lailatul Qadar ini setiap tahun sekali. Setiap tahun sekali pada bulan Ramadan, satu malam pada bulan Ramadan. Kapan waktunya? Disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sudah lewat malam 1, malam 2, malam 3. Ini kan sudah malam keberapa ini? Ke-17, nggih. Nah, boleh jadi sudah lewat, tapi boleh jadi juga mau datang. Rasul ngasih clue kepada kita, ngasih petunjuk kepada kita. Beliau mengatakan iltamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah, dapatkanlah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi tidak mesti tanggal 17, tidak mesti juga hari-hari ganjil, boleh jadi genap, tapi memang ada petunjuk Rasul untuk mencari di 10 akhir di bulan Ramadan. Ada tanda-tandanya, insya Allah akan kita sebutkan. Ya. Tapi tentunya orang yang istiqomah dari malam pertama, malam kedua, sampai malam terakhir melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, orang ini pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah seperti yang disebutkan di ayat setelahnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama, lebih afdol dibandingkan dengan 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Lebih baik. Lah kalau kita mau menghitung 1000 bulan, 1000 dibagi 12. Dapat berapa itu? Kalau dihitung ya 83 tahun lebih 4 bulan. Ngapunten, ini ada para jamaah yang usianya 84 tahun. Nah, orang biasanya kalau mulai gereng-gerengnya ibadah itu ya paling
usia-usia muda begitu. 5 tahun itu kan masih belum beribadah. Biasanya belum mumayyiz malahan. Tetapi orang yang beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan waktunya pas tepat dengan malam Lailatul Qadar itu nilainya, pahalanya, keutamaannya lebih dibandingkan dengan 83 tahun lebih 4 bulan yang tidak terdapat malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Oleh karenanya ini jangan kita sia-siakan para jamaah. Ya, kita ini jangan sampai kalah dengan kuda pacu. Kuda pacu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa akal, tetapi dilatih untuk berlomba-lomba. Lah kuda pacu ini semakin dekat dengan finish, dia semakin pelan apa semakin kencang? Semakin pelan apa kencang? Kencang gitu. Ini kebalik dengan kebanyakan manusia pada umumnya. Ya, bulan Ramadan hari pertama full sampai meluber keluar. Semakin hari tambah maju. Tambah maju. Yang rame itu KDS, GM. Ini saya bukan endorse ya para jamaah. Toko-toko gitu, bahkan rame itu mall gitu di sana. Itu tawaf di sana nggak capek-capek begitu. Tapi kalau sholat baru 10 rakaat, sudah lemes duluan begitu. Tapi kalau muter-muter begitu cari baju lebaran, cari kue-kue lebaran, nggak capek itu. Ya, oleh karenanya ya kita mengambil pelajaran dari kuda pacu. Para ulama mengatakan jangan sampai kita kalah dengan kuda pacu. Kuda pacu itu semakin mendekati finish semakin semangat biar dia keluar menjadi pemenang. Lah masa kita ini mau menuju hari kemenangan kok ibadahnya semakin kendo, itu gimana ceritanya? Nah, ini jangan sampai seperti itu. Pahalanya luar biasa para jamaah ya, lebih utama daripada ibadah 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan. Apa keistimewaan dari malam Lailatul Qadar ini dan tanda-tandanya itu apa? Itu disebutkan di ayat berikutnya, ayat keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi pada malam itu yang turun ini bukan sembarang makhluk ciptaan Allah. Yang turun pada malam itu adalah para malaikat. Jadi gerombolan, kelompok malaikat, rombongan dari malaikat yang jumlahnya itu sangat banyak sekali. Malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dari cahaya. Dan malaikat ini diberikan kehendak, keinginan, tetapi keinginannya itu tidak diarahkan kecuali hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwasanya malaikat itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sekalipun tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak ada hawa nafsunya. Hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua malaikat itu adalah wali. Kalau manusia kan macam-macam, variannya banyak. Ada yang wali, ada yang orang soleh bertakwa, ada yang orang standarnya orang Islam, ada yang penjahat, ada orang kafir dan seterusnya. Tapi kalau malaikat semuanya itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka turun pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikah. Jadi para malaikat turun, rombongan malaikat turun. Warruhu fiha. Warruh di sini yang dimaksudkan adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat itu para jamaah, kalau namanya kita hafal 10 dari segi nama. Tapi beberapa malaikat itu adalah jenis. Kalau Jibril 1 orang, ya.
Kalau raqib, atid ini jenis malaikat. Jadi sekelompok malaikat begitu namanya raqib sama atid ya, yang bertugas untuk mencatat amal ya. Munkar, nakir juga sama seperti itu. Dan ada juga malaikatur rahmah, malaikatul azab, malaikat yang membawa rahmat dan malaikat yang membawa azab gitu. Dan jumlah mereka ini lebih banyak daripada tetes air hujan. Malaikat ini merupakan tanda-tanda dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun pada malam Lailatul Qadar ya. Jadi turun, apa yang mereka kerjakan? Dalam hadis itu disebutkan idza kanat Lailatul Qadri nazala Jibrilu fi kabkabatin minal malaikah. Pada saat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril ini turun beserta rombongan yang banyak dari malaikat. Yusalluna wa yusallimuna ala kulli abdin qa'imin aw qa'idin. Mereka ini memintakan ampunan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusalluna wa yusallimun ala kulli abdin, untuk setiap hamba. Hamba yang bagaimana? Hamba yang tidur-tiduran, hamba yang putar-putar di mal-mal dan supermarket, bukan para jamaah. Tetapi hamba yang qa'imin aw qa'idin yadhkurullah azza wa jal. Hamba yang beribadah, hamba yang melaksanakan sholat, hamba yang duduk iktikaf zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fayanziluna min ladun ghurubis syamsi ila tulu'il fajr. Mereka turun sejak tenggelamnya seluruh bulatan matahari sampai nanti munculnya fajar. Jadi selama itu mereka turun ya. Malaikat makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam Lailatul Qadar ini ada tanda-tandanya. Malamnya itu terang, tapi terangnya ini bukan seperti terang sinar matahari, bukan seperti terangnya lampu listrik, tapi terang yang luar biasa. Kemudian juga sebagian orang itu melihat pohon itu sujud atau ruku. Jadi kalau panjenengan pas sholat begitu di depan rumah, kok ada pohon ruku atau sujud, oh itu berarti malam Lailatul Qadar ya. Banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat-hajat kebaikannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apa yang seharusnya kita baca kalau kita ini mendapati malam Lailatul Qadar? Di Rasul mengatakan, "Quli," katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya, atau fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah, engkau adalah zat yang maha pengampun, engkau adalah zat yang maha mulia ya. Tuhibbul afwa, engkau menyukai pengampunan, fa'fu anni atau fa'fu anna, maka ampunilah hambamu ini, maka ampunilah para hambamu ini. Jadi itu doa yang dibaca. Nah ini kita wiridkan ini. Sehabis taraweh, sehabis witir, itu imam baca seperti itu. Di Masjid Al-Kautsar baca itu nggih para jamaah. Ya, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan di salah satu malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar ya. Kemudian keistimewaan dari malam Lailatul Qadar yang lain, malam turunnya Al-Qur'an, itu adalah diampuninya dosa-dosa. Jadi dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang meramaikan malam Lailatul Qadar, meramaikan bukan dengan sonhorek ya para jamaah, bukan gangguin orang yang ngaji atau orang yang tadarusan, bukan. Meramaikan di sini maksudnya adalah menghidupkan dengan beribadah, mengerjakan sholat malam, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, pelan-pelan begitu, memperhatikan makhorijul huruf, panjang pendek, hukum-hukum tajwid, bukan baca asal baca, kejar target tapi nggak diperhatikan bacaannya, ngawur, ngasal begitu, bukan. Ya. Kemudian juga bersedekah, atau mungkin menyibukkan diri dengan mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama,
Itu adalah bentuk bagaimana kita meramaikan, menyemarakkan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Imanan wahtisaban, imanan karena dia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah punya keyakinan yang benar, meyakini Islam ini agama para nabi tanpa terkecuali. Kemudian meyakini Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, tidak butuh kepada makhluknya, ada tanpa tempat dan arah. Allah itu tidak butuh kepada tempat, Allah itu tidak di mana-mana karena Allah yang menciptakan tempat. Ya. Wahtisaban, wahtisaban ini maksudnya adalah ikhlas, benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dihormati oleh sama manusia, bukan karena ini habis lebaran ini mau ada coblosan, mau nyalek, mau jadi kepala desa, bukan karena itu, tapi benar-benar ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa yang sudah lampau itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna dari ayat surat Al-Qadr ayat keempat. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi apa makna dari min kulli amr? Makna dari potongan ini min kulli amr artinya adalah bahwa pada setiap Lailatul Qadar, pada setiap malam ini malaikat itu menyalin tulisan, jadi membawa kabar berita. Malaikat itu mencatat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa setahun ke depan. Jadi mulai dari malam itu sampai setahun ke depan hingga malam Lailatul Qadar tahun berikutnya. Jadi kematian, siapa saja yang meninggal, kelahiran, siapa saja yang dilahirkan, rizki dan seterusnya, itu semuanya dicatat oleh malaikat pada malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi bukan malam nisfu Sya'ban, bukan. Malam nisfu Sya'ban ini, pertengahan bulan Sya'ban ini malam yang mulia, malam yang ada keutamaannya. Tetapi untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi selama setahun ke depan, itu diberitahukannya kepada malaikat adalah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian di ayat yang kelima disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi rahmat Allah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala itu berlaku malam itu sampai waktu fajar. Nah, jadi berlaku malam itu sampai waktu fajar. Nah, oleh karenanya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi keselamatan, rahmat ini meliputi semua umat, meliputi para wali, orang-orang yang beriman, dan setan itu tidak bisa melakukan keburukan dan kejahatan pada saat itu. Oleh karenanya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kajian singkat mengenai malam turunnya Al-Quran. Al-Quran ini istimewa. Orang yang membaca Al-Quran itu kalau membacanya benar sesuai dengan tuntunan para ulama itu mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dalam salah satu hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Tapi membaca yang bagaimana? Membaca yang benar, panjang pendeknya diperhatikan, makhorijul hurufnya itu sesuai, tajwidnya ini juga benar. Karena Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu ada beberapa huruf yang orang bukan Arab itu kadang dipukul rata. Dan ini ternyata mempengaruhi makna para jamaah. Hak dengan hak beda. Hamzah A dengan ain beda. Seperti itu. Misalnya Sami'un Alim. Sami'un Alim artinya adalah Allah maha mendengar, dan mendengarnya Allah tidak butuh kepada alat tanpa telinga. Alim, Allah itu maha mengetahui, pakai ain. Dan pengetahuan Allah itu tanpa akal, bukan mengingat dengan otak seperti kita, bukan. Ya, tidak serupa dengan makhluknya.
Ini beda dengan azabun alim. Kalau azabun alim, azab itu artinya siksa, ya, atau azab sama. Alim pakai hamzah itu yang pedih, menyakitkan. Jadi beda ini artinya. Alim pakai ain dengan alim pakai hamzah. Oleh karenanya ketika membaca Al-Quran, jangan hanya sekedar kuantitasnya saja yang banyak, tapi kualitasnya buruk sekali. Ya, jangan sampai. Kita mending membaca yang sudah kita talakikan, kita bacakan kepada guru, ya, kita sudah koreksikan, kita baca berulang-ulang. Baca Al-Ikhlas saja. Kalau memang nggak pernah ngaji talaki dari surat Al-Baqarah sampai 30 juz, baca Al-Ikhlas saja. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang yang baca surat ini, berapa ayat ini? Cuma 4 ayat. Berapa menit? Nggak sampai 1 menit. Tapi kalau bacaannya benar, panjang pendeknya pas, makhrajul hurufnya tidak salah, ya, tajwidnya oke, nggak ada masalah, niatnya ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis fa innaha ta'dilu sulusal Quran. Itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Artinya adalah mendapatkan pahala yang mirip seperti orang membaca sepertiga Al-Quran. Nah, ini luar biasa ini. Jadi yang terpenting adalah ibadah kita ini kita kerjakan benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kembali lagi harus berdasarkan pada ilmu. Ya. Oleh karenanya mudah-mudahan para pengurus Masjid Al-Kautsar, bapak-bapak takmir ini dan para jamaah sekalian ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam memperdalam, ya, ilmu agama, dalam tafaqquh fiddin, ya. Dan kita sekalian juga mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo ke Syahamah, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti, guru bijak dan sabar.